Koper-koper berisi dokumen komitmen investasi senilai ratusan triliun rupiah kini terus mengalir melintasi meja Kementerian Investasi di Jakarta, menandai era baru di mana para konglomerat keuangan global secara mendadak mengalihkan modal mereka keluar dari pusat keuangan tradisional Asia untuk memperebutkan ekosistem hilirisasi di tanah air. Perebutan ruang investasi fisik berskala raksasa ini sedang menjadi pembicaraan paling panas di bursa saham internasional karena mengubah peta peredaran kapital dunia dalam sekejap. Melalui bedah data real realisasi penanaman modal serta analisis pergeseran rantai produksi regional dalam tayangan ini, Anda akan disuguhkan pada fakta mutlak bagaimana gelombang modal ini berhasil memposisikan Indonesia sebagai magnet ekonomi utama yang mendominasi kawasan regional. Jika Anda sedang menyimak ulasan eksklusif mengenai pergerakan arus modal internasional, pembentukan ekosistem industri hulu terintegrasi, hingga dinamika persaingan ekonomi makro di wilayah kita ini, mari kita bersama-sama membangun kekuatan komunitas penonton yang solid. Beberapa waktu lalu, seorang pengamat ekonomi regional dari sebuah firma penasihat keuangan di Singapura sempat melontarkan pernyataan yang meremehkan bahwa pembahasan mendalam mengenai kemudahan berusaha, pemberian tax holiday 20 tahun, hingga integrasi logistik koridor ekonomi baru tidak akan pernah mampu menembus batas 10.000 subscriber karena topiknya dinilai terlalu berat bagi konsumsi audiens awam. Namun, saya sangat percaya bahwa pandangan meragukan tersebut sepenuhnya keliru karena Anda yang setia meluangkan waktu di saluran ini adalah kelompok pemirsa yang luar biasa cerdas, sangat menghargai validitas data pembangunan fisik nyata, serta memiliki solidaritas yang luar biasa kuat untuk mendukung pertumbuhan konten edukasi berkualitas tinggi di kawasan kita. Mari kita buktikan bersama kepada penganalisis skeptis tersebut bahwa komunitas kita sangat kompak dan berwawasan luas dengan cara menekan tombol subscribe serta memberikan tanda suka pada video ini sekarang juga. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua sahabat dan penonton setia di Malaysia serta di mana jua berada. Mari kita langsung masuk ke dalam inti analisis untuk membongkar teka-teki besar mengapa para investor papan atas dunia kini tiba-tiba berlomba-lomba menanamkan dana mereka di bumi Nusantara. Keberhasilan dalam menciptakan kepastian hukum investasi fisik hulu dan mengintegrasikannya dengan ketersediaan energi terbarukan berskala masif merupakan faktor pembeda utama yang membuat modal internasional berpindah arah dengan kecepatan yang luar biasa. Sepanjang tahun 2026 ini, pergerakan relokasi pabrik komponen canggih, pembangunan infrastruktur pelabuhan hub maritim internasional, hingga perluasan kawasan ekonomi khusus terpadu terus memperlihatkan grafik pertumbuhan yang sangat agresif. Ada satu rahasia mengenai detail perhitungan selisih keuntungan operasional bersih per tahun yang diperoleh korporasi global ketika mereka memindahkan lini produksi mereka ke pusat industri pintar domestik kita, yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah pembahasan nanti, di mana data kalkulasi finansial ini akan menjadi pembuktian mutlak bahwa daya saing kita kini berada beberapa langkah di depan negara-negara pesaing. Seluruh peta persaingan investasi industri manufaktur berteknologi tinggi di Asia Tenggara dipastikan akan terkunci secara permanen di bawah kendali ekonomi tanah air, begitu jaringan koridor industri baru ini beroperasi secara penuh melayani kebutuhan pasar global. Kita semua tentu sepakat bahwa sebuah negara tidak akan pernah bisa melompat menjadi kekuatan ekonomi yang disegani di tingkat dunia jika lingkungannya rumit bagi perizinan usaha dan pembukaan lapangan kerja baru. Kita semua juga pasti menginginkan adanya ekosistem industri yang sehat, di mana modal asing yang masuk tidak hanya sekadar mengeruk keuntungan finansial mentah, melainkan wajib melakukan transfer teknologi dan membangun kemitraan nyata dengan pengusaha lokal di daerah, bukan? Tentu saja, kita sangat mendambakan melihat wilayah kita tumbuh menjadi pusat perakitan perangkat keras tercanggih di dunia yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja terampil berpenghasilan tinggi dari generasi muda kita sendiri.
Kebutuhan mendesak akan terciptanya iklim investasi yang bersih, efisien, cepat, dan didukung oleh ketersediaan bahan baku mineral kritis yang melimpah inilah yang melandasi lahirnya reformasi sistem perizinan berusaha terpadu elektronik berskala nasional yang kini terbukti sukses memikat hati para direktur keuangan perusahaan multinasional. Mari kita bandingkan secara kontras antara model penarikan investasi konvensional yang mengandalkan birokrasi daerah yang berbelit-belit dengan model pelayanan satu atap berbasis sistem digital terintegrasi yang sedang dijalankan secara konsisten di pusat-pusat industri baru kita saat ini. Pada model lama, para investor asing harus menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk mengurus dokumen AMDAL, izin lokasi, dan sertifikasi tanah pertambangan di berbagai meja birokrasi yang berbeda, menciptakan ketidakpastian biaya operasional yang sangat tinggi dan rawan kebocoran finansial. Sebaliknya, the model baru terpadu seluruh pengurusan izin usaha untuk investasi bernilai tinggi di dalam kawasan ekonomi khusus diselesaikan secara otomatis melalui sistem digital pusat dalam hitungan hari, lengkap dengan jaminan keamanan fisik lahan yang bersih dari sengketa hukum. Anda dapat menilai sendiri pendekatan mana yang jauh lebih disukai oleh para manajer risiko korporasi dunia yang menuntut kecepatan eksekusi proyek di lapangan. Lompatan besar dalam menarik minat investor dunia ini terlihat sangat nyata ketika kita membedah realisasi penanaman modal asing pada kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah dan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang kini menjadi proyek percontohan global. Di dalam kawasan-kawasan raksasa ini, pemerintah tidak lagi sekedar menawarkan hamparan tanah kosong, melainkan menyediakan infrastruktur dasar logistik yang sangat matang, mulai dari jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, pipa pasokan gas industri berkapasitas besar, hingga akses jalan tol khusus yang terhubung langsung ke dermaga pelabuhan laut dalam. Keberadaan ekosistem fisik siap pakai yang sangat komprehensif ini menjadi jawaban konkret atas kecemasan para pemilik modal dunia selama ini mengenai tingginya biaya investasi awal untuk pembangunan sarana pendukung di Asia Tenggara, menyajikan sebuah solusi efisiensi yang hampir mustahil ditandingi oleh negara tetangga manapun. Untuk membuktikannya dengan data real yang sangat valid, mari kita lihat perbandingan paket insentif fiskal yang ditawarkan oleh pemerintah kita dibandingkan dengan kebijakan penarikan modal yang diterapkan oleh negara tetangga seperti Malaysia. Di Malaysia, pusat industri teknologi di Johor dan Penang memang menawarkan stabilitas infrastruktur yang baik, namun mereka kini menghadapi tantangan keterbatasan ruang perluasan lahan industri serta skema insentif perpajakan yang dinilai sudah terlalu standar bagi kebutuhan industri baterai masa depan. Sebaliknya, kawasan ekonomi khusus kita memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan atau tax holiday hingga 20 tahun penuh untuk nilai investasi di atas 5 triliun rupiah, ditambah dengan pembebasan bea masuk atas mesin-mesin pabrik otomatis dan bahan baku pendukung selama masa konstruksi hulu. Keunggulan fasilitas fiskal yang sangat kompetitif inilah yang berhasil meyakinkan konsorsium baterai kendaraan listrik global sekelas LG Energy Solution dan raksasa otomotif Hyundai untuk membangun pabrik sel baterai terintegrasi pertama di Asia Tenggara langsung di dalam negeri kita dengan nilai investasi total mencapai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Masuknya modal asing berskala raksasa dari para raksasa industri dunia ini secara otomatis memicu efek domino yang sangat menguntungkan bagi penguatan ekonomi hulu dan hilir di dalam negeri. Mulai dari tumbuhnya ratusan pabrik komponen presisi skala menengah, penyedia teknologi otomasi lokal, hingga penyedia jasa logistik pelabuhan digital modern. Penyerapan tenaga kerja terampil lokal pun mengalami lonjakan yang sangat masif, membuka peluang emas bagi puluhan ribu lulusan dari berbagai politeknik vokasi nasional untuk memimpin operasional mesin-mesin robotik canggih yang menggunakan sistem kecerdasan buatan.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal secara terencana inilah yang akan menjadi motor penggerak utama bagi terciptanya kemandirian teknologi nasional, memastikan kita tidak hanya sekadar menjadi tempat perakitan kasar, melainkan tumbuh menjadi pusat rekayasa manufaktur yang berdaulat dan disegani di panggung perdagangan dunia. Saya ingin mengucapkan tahniah serta selamat karena Anda telah menonton tayangan mengenai perkembangan luar biasa arus investasi dunia dan pembangunan kompleks manufaktur terintegrasi nasional ini hingga sejauh ini. Ini adalah bukti nyata bahwa Anda merupakan bagian dari kelompok penonton cerdas berkualitas tinggi yang memiliki wawasan luas serta menaruh perhatian besar pada kemandirian teknologi di kawasan kita. Sembari kita melanjutkan analisis yang semakin mendalam ini, silakan Anda tuliskan usulan topik menarik apa lagi yang sangat ingin Anda lihat. Saya kupas tuntas secara tajam pada tayangan video edukatif kita selanjutnya di kolom komentar di bawah sekarang juga. Semua ide kreatif, saran pembangunan, dan masukan berbobot dari Anda akan menjadi modal utama bagi saya untuk terus menyajikan analisis yang syarat data faktual demi mendukung perkembangan literasi teknologi modern kita bersama di saluran kesayangan ini. Mari kita lanjutkan pembahasan dengan membongkar kontribusi strategis dari posisi geografis jalur pelayaran internasional alur laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II yang kini menjadi kartu as baru dalam diplomasi investasi maritim tanah air. Jalur laut dalam ALKI II yang melintasi Selat Makassar terbukti menyajikan rute pelayaran alternatif yang jauh lebih aman, dalam, dan bebas dari kendala kemacetan kapal bagi armada pengangkut kargo raksasa berkapasitas ratusan ribu ton yang ingin mengirimkan komoditas logam olahan dan baterai jadi langsung menuju pasar konsumen utama di Jepang, Korea Selatan, dan Cina Utara tanpa perlu lagi transit di pelabuhan Singapura yang sangat padat. Efisiensi logistik maritim yang luar biasa besar ini secara otomatis memangkas waktu tempuh pelayaran kapal kontainer hingga beberapa hari, mengurangi biaya sewa kapal secara signifikan, serta mengeliminasi risiko penundaan bongkar muat barang di pelabuhan transit tradisional Selat Malaka. Kombinasi antara kemudahan akses pelayaran laut dalam ALKI II dengan ketersediaan energi bersih murah berkapasitas 9.000 MW dari proyek Pelta Kayan Cascade menciptakan sebuah kombinasi industri hijau terkuat di planet bumi yang langsung membuat para perencana strategi investasi global tidak memiliki pilihan lain selain memindahkan pusat produksi komponen elektronik mereka ke tanah air kita. Ketika industri manufaktur di negara-negara pesaing regional masih harus memutar otak menghadapi pengenaan tarif pajak perbatasan karbon yang sangat tinggi dari pasar internasional akibat penggunaan energi listrik kotor berbahan baku batubara, pabrik-pabrik manufaktur yang beroperasi di dalam kawasan ekonomi khusus kita justru dengan sangat percaya diri dapat mengekspor produk mereka dengan label emisi nol bersih, memberikan keuntungan margin perdagangan yang sangat tebal bagi para investor dunia yang menanamkan modalnya di dalam negeri. Sekarang, mari kita buka lingkaran informasi berharga mengenai rahasia perhitungan selisih keuntungan operasional bersih per tahun yang saya janjikan di awal, di mana keunggulan finansial ini terletak pada penerapan konsep integrasi suplai bahan baku mineral kritis hulu secara langsung di dalam satu kawasan industri terpadu, tanpa melalui proses pengapalan antar pulau yang rumit. Rahasia efisiensi ini berhasil dicapai melalui pembangunan pipa transmisi logam cair panas yang menghubungkan fasilitas smelter pemurnian nikel dan kobalt langsung menuju jalur input mesin pencetak katoda baterai kendaraan listrik, menghemat konsumsi energi peleburan ulang hingga 25%, serta memangkas biaya transportasi logistik internal hingga mencapai $35 Amerika Serikat untuk setiap ton material yang diproses.
penghematan pengeluaran operasional berskala masif yang berjalan secara otomatis setiap hari inilah yang menjadi alasan utama mengapa para direktur keuangan korporasi teknologi global berebut mengunci kontrak investasi jangka panjang di dalam negeri kita. Karena mereka menyadari bahwa struktur biaya produksi terintegrasi seperti ini hampir mustahil direplikasi oleh kawasan industri manapun di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ke depan. Keberhasilan luar biasa dalam menciptakan iklim investasi yang aman, efisien, terintegrasi dari hulu ke hilir, serta didukung oleh keunggulan infrastruktur hijau berskala raksasa ini, menyajikan sebuah payoff yang sangat memuaskan bagi sejarah transformasi ekonomi nasional, serta mematahkan segala bentuk skeptisisme regional terhadap kemampuan manajemen pembangunan tanah air. 3 kesimpulan utama dari ulasan mendalam kita kali ini adalah: pertama, reformasi perizinan usaha digital terpadu satu atap sukses menciptakan kepastian hukum tingkat tinggi yang sangat disukai oleh para pemilik modal papan atas dunia. Kedua, integration infrastruktur hulu hilir di kawasan ekonomi khusus yang didukung pasokan energi bersih murah terbukti memberikan efisiensi biaya operasional produksi yang tidak tertandingi secara regional. Dan ketiga, pemanfaatan jalur pelayaran laut dalam Internasional Alki 2 berhasil memotong jalur distribusi ekspor langsung ke pasar global tanpa tergantung pada hub pelabuhan transit tradisional. Pastikan Anda terus menunjukkan apresiasi dan dukungan terbaik bagi kelangsungan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro berkualitas tinggi ini dengan cara menekan tombol suka pada tayangan ini, membagikan video strategis ini kepada seluruh kolega profesional di jaringan kerja Anda, serta menuliskan setiap saran konstruktif Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah agar wadah diskusi cerdas kita senantiasa tumbuh produktif, melahirkan wawasan-wawasan baru yang mencerahkan masa depan pembangunan kita semua. Pusat gravitasi investasi teknologi tinggi masa depan Asia kini telah terkunci dengan kekuatan kedaulatan industri terintegrasi di atas tanah air kita. Dan strategi penguasaan manufaktur hulu yang berdaulat inilah yang akan membawa kemakmuran, kemandirian teknologi, dan kemajuan ekonomi bangsa melesat tinggi, merebut puncak kejayaan yang gemilang di kancah persaingan global untuk selama-lamanya.